Penatua disebut sebagai pejabat gerejawi yang bersama-sama dengan pendeta menjadi majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode. Apa maknanya dari kalimat yang pertama ini? Artinya adalah bahwa baik penatua maupun pendeta, dua-duanya adalah pejabat gerejawi dalam struktur GKI. Yang membedakan adalah fungsinya. Ya, yang membedakan adalah fungsinya. Tidak ada sistem yang hierarkis di GKI. Jadi bukan berarti pendeta lebih tinggi daripada penatua. Nah, penatua bukan berarti pembantunya pendeta. Nah, pendeta dan penatua sama-sama pejabat gerejawi dalam struktur majelis jemaat. Yang membedakan di antara keduanya adalah fungsinya. Penatua tidak melayani sakramen, pendeta melayani sakramen. Yang kedua, apa artinya dari kalimat ini? Dikatakan penatua adalah pejabat gerejawi yang bersama-sama dengan pendeta menjadi majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode. Itu artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai penatua berjabatan penatua di jemaat masing-masing, berarti Bapak Ibu juga masuk dalam struktur bersama di GKI, yaitu ada majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode. Jadi, gereja-gereja jangan tahan, jangan hambat, jangan larang penatuanya untuk berkesempatan melayani secara lebih luas di tiap lingkupnya. Ya. Jadi jangan kalau ada pendeta atau penatua diminta untuk melayani di klasis, ditahan-tahan gitu, enggak. Karena mereka memang masuk dalam struktur yang sama. Yang kedua, penatua dipanggil untuk melaksanakan pelayanan kepemimpinan dalam kerangka pembangunan gereja secara sukarela untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara. Perhatikan kalimat kata-kata yang saya bold, penatua itu adalah pelayan sekaligus pemimpin. Dan kalau mereka hadir dalam bagian itu, maka kehadiran mereka, kehadiran kita, pertama-tama adalah untuk membangun gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan. Dan kita melakukannya secara sukarela. Saya tidak tahu para rekan-rekan yang memakai background putih itu kan para calon penatua, kenapa mau jadi penatua? Sukarelakah, sukacitakah ketika kita mendapatkan kesempatan melayani sebagai penatua? Saya tidak tahu bagaimana rekan-rekan dengan background yang berwarna, yang sudah berjabatan, selama mengerjakan panggilan pelayanan ini, merasakan bahwa ini dikerjakan dengan sukarelakah, dikerjakan dengan sukacitakah, atau ada hal lain di balik itu. Dan saya kan nggak enak, bolak-balik ditanyain terus, sudah berapa kali nolak, sudah berapa kali minta waktu, ya sekarang saya terima deh, gitu ya. Kalau pakai deh begitu kan jadi nggak enak ya. Nah, jadi ini penatua dalam tata laksana GKI. Penatua dan pendeta adalah pejabat gerejawi dalam struktur majelis jemaat. Nah, satu pertanyaan saya, kenapa sekarang Bapak Ibu bersedia menjadi penatua? Kalau boleh ada 1-2 orang, saya boleh dengar suaranya. Kenapa Bapak atau Ibu mau jadi penatua? Saya nggak pegang absen, jadi nggak bisa panggil nih. Boleh penatua Hendra nunjuk aja deh, siapa nih yang diminta menjawab, kenapa kok mau jadi penatua? Ya, dari Cikarang kali ya, Pendeta Cikarang. Emmanuel, Ibu Tri nih. Bu Tri nih boleh. Bu, kenapa Ibu kok mau jadi penatua? Ya, karena panggilan daripada Tuhan kerinduan untuk melayani gitu ya kan, berbuat untuk banyak orang gitu, sesuai dengan kemampuan yang ada yang diberikan Tuhan kepada saya. Terima kasih Bu Trini. Jadi ada kata panggilan dan ada kata pelayanan. Boleh satu lagi Bapak? Siapa? Pak Hendra?
Ya, dari GKI Buaran mungkin dengan Nah, Bu Bu Aran. Ayu ya. Selamat pagi Pak Immanuel, Ya, nama saya Wahyu, panggilan saya Bu Ayu. ya, Bu Ayu. Ya, saya kemarin itu menolak sebenarnya, Hmm, tapi setelah mengalami beberapa ada saya merasakan seperti doanya Pak Hendra tadi ya. Saya punya kesaksian yang menguatkan saya bahwa ada panggilan dan itu begitu oke. kuat gitu Pak. Jadi saya merasakan oh iya ya gitu, seperti ada rasa ucapan syukur saya untuk Tuhan gitu. Kenapa saya tidak mau melayani Tuhan? Tuhan sudah begitu banyak melayani saya gitu, Pak. Baik. Terima kasih Bu Ayu. Jadi ada dua kata yang pada umumnya menjadi jawab kenapa kita bersedia menjadi penatua. Kenapa Anda mau menjadi pejabat gerejawi? Jawaban yang pertama adalah karena panggilan. Dan jawaban yang kedua adalah karena pelayanan. Ada panggilan dan ada kata pelayanan. Ada keterpanggilan tetapi ada keinginan untuk melayani. Lalu pertanyaannya apa itu panggilan? Mari kita lihat ya. What is the meaning of call? Kata panggilan dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata vocation. Vocation itu berasal dari kata vocatio dalam bahasa Latin. Vocatio berasal dari kata dasar voc. Voc itu artinya adalah suara. Dalam pengertian bahwa panggilan itu bertolak dari gagasan di mana Allah memanggil yang dikehendakinya. Panggilan itu bertolak dari gagasan di mana Allah memanggil yang dikehendakinya. Lalu panggilan yang kemudian diterjemahkan dengan vocation itu pertama-tama oleh karenanya bukanlah impuls dari dalam. Bukanlah dorongan dari dalam, tetapi panggilan itu adalah respon terhadap suara eksternal. Dan suara itu adalah suara Allah. Suara itu adalah suara. Dengan caranya Allah memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kalau kita membuka bagian dari Alkitab kita, Injil Markus, ya, di situ bagaimana diceritakan Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau kita membuka bagian dari Injil Markus, ketika Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, Markus pasal 3 ayat 13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ini kata panggilan, kata memanggil dalam Injil Markus pasal 3 ditulis dengan kata kaleo. Kata kaleo adalah kata yang kemudian menjadi kata eklesia atau gereja. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjawab karena panggilan, maka itu bukan karena dorongan dari dalam. Saya beri contoh mudah-mudahan menolong ya. Jadi dan kalau nyeritain diri sendiri nggak dosa ya Pak Henry, Bu Kristia. Saya ketika SMA ya saya cukup masuk dalam kategori anak remaja pria yang nakal. Jadi kami 6 bersaudara dan saya satu-satunya anak yang disekolahkan di BPK Penabur dari mulai SD sampai SMA. Sementara saudara-saudara saya semua ada yang sekolah di negeri gitu ya, semua sekolah di negeri. Tidak ada yang di penabur terus-menerus seperti saya. Kenapa? Karena orang tua berpikir takut kalau di negeri saya jadi tambah nakal. Nah, semasa itu kenakalan saya sudah lumayan serius lah ya. Kemudian ada satu peristiwa yang membuat saya akhirnya kemudian masuk dalam kegiatan gereja. Satu peristiwa yang membuat saya tersentuh luar biasa. Dan kemudian saya masuk dalam kehidupan bergereja. Ada banyak gereja sebetulnya di Cirebon yang di dalamnya teman-teman saya mengajak untuk datang, tetapi kok saya masuknya ke GKI Pengampon. Dan setelah lulus SMA, kemudian orang-orang bertanya,
mau kuliah di mana, termasuk keluarga saya mau bertanya mau kuliah di mana. Saya sendiri tidak tahu karena kami tidak punya biaya. Lalu karena peristiwa yang menyentuh saya itulah, saya kemudian memutuskan untuk masuk sekolah teologi ya, saudara. Saya bekerja lebih dulu karena dari SMA saya sudah bekerja. Saya mencuci piring di rumah makan, ya mendapatkan upah dari cuci piring. Saya berjualan dendeng kering di peron-peron kereta api di Cirebon. Lalu kemudian saya bekerja dan saya mendapatkan sejumlah uang dan saya berangkat ke Jogja, masuk Duta Wacana, mendaftar di sana. Ketika saya ditanya kenapa Anda masuk sekolah teologi, dan saya katakan karena saya terpanggil. Lalu dosen yang mau wawancara saya mengatakan siapa yang manggil? Duta Wacana tidak pernah kirim surat buat saudara. Ya, saya agak kesal tetapi saya ikuti saja semua tesnya dan ternyata saya tidak diterima. Karena saya tidak diterima, lalu saya melupakan untuk masuk sekolah teologi dan saya kembali bekerja. Padahal kedua orang tua saya berharap betul saya masuk sekolah teologi karena anak nakal ini siapa tahu jadi lebih baik dengan masuk sekolah teologi. Nah, kemudian karena saya tidak diterima, saya melupakan panggilan itu. Dan sampai sekali waktu ketika saya pulang kerja, mami saya mengatakan kamu daftar lagi ya. Pendeta Tony mengatakan waktu itu pendeta kami di GKI Pengampon mengatakan masih ada gelombang kedua untuk kamu bisa mencoba. Jadi waktu itu masih memungkinkan untuk saya mencoba di gelombang kedua. Dan saya katakan enggak usah. Wong Tuhan aja nolak saya kok. Masa saya mau maksain gitu. Tapi mami saya menyerahkan sejumlah uang dan dia katakan kamu pergilah mendaftar lagi. Saya tanya ini uang dari mana? Lalu ternyata mami saya menjual cincin pernikahannya. Dan itu yang membuat saya tidak bisa menolak. Nah inilah panggilan, saudara. Inilah fog. Sesuatu yang datang dari luar, bukan impuls dari dalam, karena pertama-tama saya sudah menolak panggilan itu. Tetapi Tuhan memanggil saya dan kemudian saya berangkat lagi ke Jogja. Entah kenapa, pokoknya di gelombang kedua saya diterima. Mungkin kasihan, kali ini anak 2 kali balik gitu ya. Lalu saya masuk studi teologi dan puji Tuhan saya menjadi pendeta. Sekalipun mami saya tidak bisa menikmati lebih lama kebersamaan saya sebagai seorang pendeta. Tetapi itulah panggilan, saudara. Sesuatu yang tidak datang dari dalam, bukan dorongan dari dalam, tetapi sebuah kekuatan dari luar yang menolong kita untuk melakukannya. Jadi panggilan itu bersifat imperatif. Dalam doanya Penatua Hendra mengatakan ada kuasa yang memanggil dan membutuhkan kuasa itu. Jadi panggilan itu bersifat penugasan, bersifat imperatif, penugasan yang datang dari Tuhan dan bukan kehendak sendiri. Dan panggilan imperatif adalah panggilan yang bersifat mengarahkan, memerintah, memberi komando, dan yang dipanggil tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika menjadi penatua, Bapak Ibu ditempatkan di posisi apapun, ya itulah tanggung jawab Bapak Ibu, tanggung jawab kita. Ya, panggilan itu bersifat imperatif. Panggilan itu akan mempengaruhi juga pelakunya secara eksistensial. Ya. Dan itu memang betul. Coba Bapak Ibu menjadi penatua. Menjadi penatua itu kelihatan oleh semua orang. Gitu ya. Kelihatan oleh semua orang. Jadi pendeta kan begitu. Kadang-kadang kami ketika jalan di mana begitu ya. Lalu ada orang yang melambaikan tangan, tersenyum, mengangguk, lalu kami membalas. Istri saya tanya, siapa itu? Nggak tahu. Yang penting dia jangan-jangan kenal saya. Dan saya harus memberikan respon yang baik terhadap dia. Ya, panggilan itu mengubah pelakunya secara eksistensial. Kalau misalnya sekali waktu ini contoh saja, misalnya mobilnya Penatua Hendra diparkir di depan panti pijat. Orang akan mengatakan, loh, itu kan mobilnya Penatua Hendra. Kok ada di sini? Padahal mungkin dia di sana sedang melakukan pekerjaan pastoral. Tetapi orang akan mengatakan, siapa dia? Dan kenapa ada di situ? Akan mempengaruhi pelakunya secara eksistensial, saudara. Ya. Di tempat kami ada seorang penatua,
Dia senang motor gede, rambutnya gondrong, panjang, senang pakai jaket kulit, lalu ketika dilamar jadi penatua, dia bertanya kepada saya, Pak, rambut saya apa harus dipotong? Ya enggak usah, enggak apa-apa, wong Tuhan Yesus saja rambutnya panjang. Lalu dia katakan, oh ya betul ya Pak, jadi ini kan berbeda kan, ada penatua yang rambutnya gondrong, ya enggak apa-apa. Nah rupanya setelah diteguhkan, lama-lama dia nggak tahan, akhirnya dipotong rapi, pendek, dan berubah gitu ya. Mempengaruhi pelakunya secara eksistensial. Jabatan itu mempengaruhi diri kita. Ya. Masa ada orang mengatakan, oh anak penatua kok nakalnya minta ampun, padahal anaknya. Ya bukan penatuanya, tapi itu jabatan itu mempengaruhi diri kita. Ada tokoh-tokoh yang mengalami panggilan imperatif dalam Alkitab. Ada Abraham yang tidak pernah bisa mengatakan yang lain selain melakukan apa yang Tuhan kehendaki, termasuk ketika dia harus mematikan perasaannya untuk mengorbankan anaknya. Ada Musa, ada Joshua, sampai pada para murid Yesus dalam bacaan kita Injil Markus pasal 3 tadi. Itu kalau panggilan. Nah, bagaimana dengan kalau kita ditanya kenapa jadi penatua, lalu kita mengatakan karena ingin melayani. Ada 3 terminologi dalam bahasa Yunani tentang melayani, saudara. Yang pertama adalah kata doulos. Doulos ini artinya budak. Doulos ini artinya hamba. Orang yang tidak mempunyai hak pada dirinya sendiri, yang sepenuhnya milik tuannya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya mengambil jabatan gerejawi sebagai penatua atau sebagai pendeta, maka kita memposisikan diri kita sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, sebagai seorang doulos. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dan menyaksikan tayangan film-film Yunani Romawi kuno, seorang doulos, seorang budak itu bisa tidur di lantai tanpa baju, lalu tuannya menempatkan kakinya di atas punggungnya. Sehingga kaki tuannya hangat dan peduli amat dengan budaknya yang kedinginan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita mengambil jabatan ini, maka kita memposisikan diri kita sebagai doulos, sebagai hamba, sebagai budak. Kata yang kedua adalah kata diakonos. Diakonos itu kalau diterjemahkan berarti pelayan meja. Diakonos itu kalau diterjemahkan berarti pramusaji, waitress, yang melayani di pinggir meja makan dan siap melakukan apa saja sesuai dengan permintaan tamunya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak lalu ditanya, nak, nanti kalau besar kamu mau jadi apa? Lalu kemudian dia mengatakan, mama, papa, aku mau menjadi waitress. Kita akan ngomong, boleh nggak cari cita-cita lain selain itu? Jadi ketika kita menjadi penatua dan pendeta, kita memposisikan diri kita sebagai diakonos, sebagai pramusaji. Pramusaji berdiri di pinggir meja makan, lalu ketika yang makan mengatakan, kurang panas, makanannya diambil, dipanaskan di belakang, kembalikan. Kurang dingin, ambil es batu dibawa ke depan, kurang garam, kurang manis, kurang ini, minta tisu, minta lap, dan seterusnya. Dan itu dilakukan. Jadi, Bapak Ibu jangan kemudian mengeluh kalau jadi penatua. Kenapa kok saya ditelepon terus gitu ya, sedikit-sedikit ditelepon, sedikit-sedikit ditelepon. Ya memang, karena posisi kita sebagai diakonus. Saya pernah ditanya ketika saya baru jadi pendeta, dan ada anggota jemaat yang bertanya, Pak, jadi pendeta itu banyak sukanya atau banyak dukanya? Saya katakan banyak sukanya. Apa aja, Pak? Suka ditelepon malam-malam, suka dibangunin pagi-pagi, ya. Suka disuruh berangkat mendadak. Be happy, saudara. Terima semuanya dengan sukacita. Yang ketiga adalah kata huperetes. Huperetes adalah kata yang dipakai untuk mereka yang bekerja sebagai pendayung kapal. Biasanya orang-orang itu ditempatkan di bawah, kaki dan tangannya kadang-kadang dirantai, lalu kemudian bekerja, mendayung, dan terus mendayung. Mereka tidak tahu kapal itu berangkat menuju kemana. Tugas mereka mendayung. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan 3 kata tentang melayani, doulos, diakonos, dan huperetes, maka menjadi jelas bahwa melayani itu bukan sesuatu yang bergengsi.
Ya. Melayani itu bukan sesuatu yang terhormat. Kita bisa buka dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-27, Saudara. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-27 dituliskan demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi, Bapak Ibu, melayani itu bukan sesuatu yang bergengsi. Menjadi penatua itu bukan sesuatu yang bergengsi. Bukan sesuatu yang terhormat. Makanya saya bingung kalau ada orang yang ngotot, ngoyo, pengen jadi penatua. Jangan-jangan dia tidak memahami apa artinya melayani. Ada orang yang merasa bahwa kalau sudah jadi penatua maka jadi bos di dalam gereja. Jangan-jangan tidak memahami apa artinya melayani. Ya. Menjadi penatua bukan sesuatu yang bergengsi. Ya. Tetapi kita tetap harus melayani. Kenapa? Karena Yesus, tadi Bu Ayu mengatakan, lebih dulu melayani kita. Sehingga kita dipanggil untuk melayani. Seorang penyair Inggris pernah berkata, bisa saja kita berjongkok dan Yesus berdiri. Tapi kalau Yesus sudah berjongkok, tidak mungkin lagi untuk kita berdiri. Yesus sudah melayani kita. Oleh karena itu, kita dipanggil, diminta juga untuk melayani. Ya. Jadi sekalipun itu tidak bergengsi, tetapi kita wajib untuk melayani. Kenapa juga? Karena memang itulah hakikat kita. Kita itu kan selalu dalam interrelasi dan interdependensi. Kita selalu terhubung dengan orang lain, tetapi kita juga selalu bergantung dan membutuhkan orang lain. Disitulah melayani dan dilayani menjadi sesuatu yang wajib dalam kehidupan kebersamaan kita dengan orang lain. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu, jadi kalau kita menjawab karena panggilan, maka mari kita menghayati bahwa panggilan itu bersifat imperatif, dan kalau kita menjawab karena pelayanan, maka hayatilah 3 kata dalam bahasa Yunani ini. Menjadi penatua bukan sesuatu yang bergengsi, tetapi wajib untuk melayani. Jadi jangan mengeluh, jangan protes, jangan kesel, dan jangan marah kalau kita kemudian mendapatkan hal-hal itu dalam pelayanan kita. Ya. Kenapa sih ya sedikit-sedikit kok saya? Telepon kedukaan, telepon pengucapan syukur, ada tugas pengantin, nah sekarang masih online mungkin ya, tetapi toh itu ada. Pelayanan kedukaan di Gunung Sari itu hampir tiap minggu ada pelayanan kedukaan. Kadang-kadang dalam 1 minggu lebih dari 1 orang. Dan para penatua juga dilibatkan di dalamnya. Ya. Nah, inilah 3 terminologi ini, biarlah ini boleh menolong kita memahami konsep untuk melayani ketika kita ditanya kenapa menjadi penatua dan jawabnya karena pelayanan. Jadi, Bapak Ibu, penatua dalam kehidupan gereja adalah seorang pemimpin tapi sekaligus juga seorang pelayan. Penatua melaksanakan pelayanan kepemimpinannya baik secara bersama-sama, itu yang namanya kolektif kolegial, tetapi juga sendiri-sendiri, itu yang namanya individual. Ini dicatat dalam tata laksana pasal 81. Jadi Bapak Ibu hargailah persidangan majelis jemaat. Karena keputusan tertinggi ada di persidangan majelis jemaat. Ketika persidangan memutuskan A, maka Bapak Ibu sekalipun tidak setuju dengan keputusan A, lalu harus ikut pada keputusan A. Kalau nggak setuju ya ngomongnya waktu PMJ. Jangan di luar PMJ. Nanti di luar PMJ ngomong, iya sih sebetulnya aku yang nggak setuju sama keputusan itu. Kenapa Anda tidak ngomong di dalam? Tapi ketika sudah diputuskan, maka tidak bisa kemudian kita mengambil keputusan yang lain. Itu yang namanya kolektif kolegial. Kita mengerjakannya bersama-sama. Tetapi juga sekaligus menjadi pemimpin dan pelayan secara individual. Karena ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu melakukan itu. Ya. Melakukan panggilan pelayanan secara sendiri-sendiri. Ya. Ada banyak kebetulan kelengkapan untuk seorang penatua. Sebentar nanti saya masuk ke Jakarta Selatan, juga membagikan tentang hal-hal praktis dalam pelayanan penatua. Ya.
Karena ini kadang-kadang dilupakan, tapi padahal orang lihat gitu loh. Bagaimana memimpin pengakuan iman, bagaimana memimpin doa syukur, ya, semuanya mesti dipersiapkan. Saya pernah melayani di sebuah gereja Klasis Timur kok, tapi saya tidak sebut namanya ya. Nah, sebelum melayani kebaktian minggu, kami berdoa di konsistori, lalu seorang penatua yang memimpin doa konsistori memang sudah tua, jadi kata Ibu Tia tadi, penatua itu penat dan bikin tua karena dituakan. Tapi ini benar-benar sudah tua. Ketika dia memimpin doa, dia berdoa, Tuhan kami berdoa buat pendeta. Dia diam. Pendeta, dia diam sampai 3 kali dia bilang pendeta, lalu saya jawab Immanuel Kristo. Ya benar Tuhan. Bayangkan saudara, mungkin dia lupa nama saya, dia cari-cari siapa nama saya, dan tidak disebut-sebut, lalu begitu saya saut Immanuel Kristo, dia katakan, ya benar Tuhan, suara pendeta, suara Tuhan, belum khotbah sudah dianggap suara Tuhan. Ini perlu persiapan, ya. Ini pelayanan individual. Ketika saudara melakukan pelayanan sebagai seorang penatua, atau memimpin doa di acara kedukaan, ya. Kadang-kadang salah nyebut nama. Si Tumeang, si Matupang bisa salah sebut, tetapi masalah. Ya. Ada seorang penatua berdoa, Tuhan kami berdoa untuk keluarga Sarinande, padahal yang dimaksud adalah Arisandi. Dan keluarganya teriak, ayah saya bukan Sarinande. Ini pelayanan individual yang perlu dipersiapkan. Seorang penatua kadang-kadang juga mungkin harus memimpin kebaktian dalam bentuk khotbah. Ya. Ini perlu persiapan. Ini pelayanan individual, ya. Nah, saudara, kita adalah seorang pemimpin dan seorang pelayan. Dalam kehidupan gereja, GKI tidak dikenal single fighter leadership. Ya. Dalam kehidupan GKI tidak dikenal single fighter leadership. Ya. Tidak ada kepemimpinan tunggal dalam kehidupan GKI. Gereja menganut pola kepemimpinan teamwork leadership. Ya. Karena tidak ada single fighter leadership, maka tidak ada pengkultusan di GKI. Ya. Kalau kita bicara soal Tiberias, maka siapa di kepala kita yang muncul? Boleh langsung open mic. Kalau saya bicara Tiberias, siapa di kepala kita yang muncul, Bapak Ibu? Aryaji. Aryaji. Kalau saya bicara Mawar Saron, siapa di kepala kita yang muncul? Yakob Tompul. Nahuai. Kalau saya bicara soal GBI, siapa yang muncul di kepala kita? Insinyur Niko. Kalau saya bicara GKI, siapa GKI yang dimunculkan? Timur tergantung gerejanya. Nah, Kristo. Tergantung gerejanya. ya, GKI coba. mana? Bapak Ibu tahu siapa ketua sinode wilayah GKI? Pak Hadi. Pandi. Coba. Ketua sinode wilayah GKI. Pak David. Coba. David. Nah, baru terakhir kan. Siapa ketua sinode GKI? Karena tidak ada yang dikultuskan GKI. Ya, tidak ada single fighter leadership. Yang ada adalah teamwork leadership, saudara. Itu yang namanya kepemimpinan, pelayanan kolektif kolegial dalam kehidupan GKI. Dengan pemahaman yang demikian, maka sekali lagi tidak ada pengkultusan dalam kehidupan gereja, termasuk kehidupan gereja paroki per paroki. Ya. Jadi kalau bicara soal GKI Cipinang Elok, siapa di situ tokohnya? Nggak ada. Karena kita melayani bersama-sama. GKI Layur, siapa tokohnya? Pendeta Kristia? Enggak juga, karena kita melayani sama-sama. Ya, jadi tidak ada kepemimpinan tunggal. Yang ada adalah kolektif kolegial. Ini penting Bapak Ibu untuk dihayati, sehingga ketika kita masuk dalam struktur pelayanan kita, kita sadar betul bahwa apa yang kita lakukan haruslah menjadi apa yang disepakati dalam kehidupan berjemaat atau bergereja lewat persidangan majelis jemaat sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kehidupan gereja kita. Tidak bikin keputusan sendiri. Jangan karep dewek gitu kan, kurang lebih. Yang kedua, saudara,
prinsip utama dalam gereja adalah stewardship. Mengutus, maaf, ini salah tulis nih, mengurus atau menata kehidupan bergereja, ya. Mengurus atau menata, stewardship, dan bukan ownership, ya. Bukan memiliki, ya. Jadi kita bukan jadi merasa jadi pemilik gereja dalam artian tadi, ya. Tapi kita dipanggil untuk menata kehidupan kita bergereja, menata kehidupan pelayanan yang kita jalani bersama-sama sebagai sebuah tim, ya. Nah, dalam penghayatan yang demikian, maka setiap kita dipanggil untuk melayani lebih daripada dilayani. Melayani lebih daripada dilayani. Tadi saya katakan, bisa saja kita berjongkok dan Yesus berdiri, tapi kalau Yesus sudah berjongkok, tidak mungkin lagi untuk kita berdiri. Dalam Injil Lukas pasal 22 dikatakan, mana lebih terhormat, yang duduk makan atau yang melayani? Pasti yang duduk makan. Tetapi, kata Yesus, aku ada sebagai pelayanmu. Jadi, kehadiran kita adalah kehadiran untuk melayani dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Nah, tapi kita ini sekarang, Bapak Ibu Saudara, ini adalah para calon penatua dan para penatua di tengah tatanan baru. Saya nggak akan ngomong banyak bagian ini, karena nanti ada sesinya setelah saya. Bagaimana kita melayani di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19? Bagaimana kita melayani di tengah-tengah dunia digital? Ya. Bagaimana pelayanan kita bisa tetap berjalan? Ya. Secara umum, gereja-gereja tetap melakukan panggilan pelayanannya di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini. Ya. Banyak perubahan dalam pelayanan yang gereja lakukan di tengah-tengah situasi pandemi dan dunia digital sekarang ini. Jadi pandemi itu mempercepat sebetulnya proses digitalisasi terhadap dunia ini. Ya. Karena dengan pandemi orang dipaksa untuk mengambil bentuk-bentuk yang lebih relevan, termasuk juga dalam pelayanan gereja, sehingga gereja menjadi lebih relevan di tengah-tengah dunianya. Saya menggambarkan dunia sekarang ini adalah dunia yang saya sebut dengan disco world, ya, dan dunia digital. What is the meaning of disco world? Yang pertama, dunia kita sekarang ini adalah dunia yang terdistrap, saudara. Dunia yang mengalami gangguan. Lah, kita biasanya kan kalau bina penatua seperti ini kan kita ketemu, ya. Saya sudah membayangkan bubur ayamnya GKI Cipinang Elok pagi-pagi dengan kopi panas, pasti enak banget, gitu ya. Ada, tetapi kita terganggu, kita nggak bisa melakukan itu. Kita terdistrap, saudara. Gereja juga terdistrap. Jadi kalau dulu, saudara, orang selalu mengukur gereja itu dengan ABC, ya. Ini apa namanya, ukuran gereja gitu. ABC ukurannya. What is the meaning of ABC? E-nya itu audience. Berapa banyak? Jadi ukuran gereja itu seperti itu, ya. Berapa banyak audiensnya setiap kali ibadah dilakukan? Berapa besar buildingnya? Berapa besar persembahannya, cash-nya? Itu ukuran gereja. Tapi di situasi pandemi, gereja yang besar pun jadi kosong, terdistrap. Dan ukurannya berubah dari audience, building, dan cash menjadi follower, like, dan viewer sekarang. Berapa banyak followernya ketika ibadah live streaming atau rekaman ibadah itu ditampilkan? Berapa banyak yang ngasih like? Ya. Berapa banyak viewernya? Viewer sama ini kan berbeda ya. Viewer itu bisa orang, coba perhatikan, Bapak Ibu pernah mengevaluasi nggak pelayanan-pelayanan online yang kita lakukan? Di tahap awal, bagian pembuka belum terlalu banyak, lalu naik sampai khotbah rada banyak, setelah khotbah berkurang, dan sampai akhir berkurang benar. Terganggu gereja. Pekerjaan kita juga terganggu. Ini dunia kita sekarang ini, terdistrap. Lalu yang kedua, kita juga mengalami serbuan yang luar biasa.
Dalam satu hari Minggu, saya bisa dikirimi 3-4 ya, link untuk kebaktian. Di gereja mana saja, nggak peduli saya pendeta GKI. Dan pelayanan gereja mengalami serbuan. Ya. Mengalami serbuan yang luar biasa. Orang tinggal buka mau kebaktian, ya. Begitu dibuka kebaktian, siapa yang khotbah Immanuel Kristo, dia pindah lagi skip ke bagian khotbah yang lain. Terganggu. Tapi juga mengalami serbuan yang luar biasa. Orang makin banyak bertanya, apa sih bedanya ya, ajarannya GKI sama yang lain? Apa sih salahnya gereja itu? Ini mulai muncul nih. Makanya Bina Penatua baik juga kalau membicarakan soal pegangan ajaran GKI. Mengalami serbuan dan makin gak jelas nanti. Makin tidak jelas ya, karena apa? Karena ada begitu banyak, misalnya tadi model-model kebaktian yang begitu beragam, lalu orang makin gak jelas mana ini yang benar, mana ini yang pantas. Mulai muncul pergeseran. Dulu ketika kita memasuki kebaktian, mengikuti kebaktian, begitu kita masuk dalam ruangan gereja, kita sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang transenden. Ya, ini rumah Tuhan. Kita mulai menata diri kita datang, kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan, kan begitu ya. Lalu kemudian bergeser, ibadah kita menjadi ibadah online. Bapak Ibu coba perhatikan, ada nggak yang ikut kebaktian masih pakai kaos oblong, masih pakai celana pendek, ibu-ibu roll-roll rambutnya masih di atas kepala? Mulai bergeser. Di tempat kami, di GKI Gunung Sari, ibadah yang dibuat adalah ibadah live streaming, dan kalau ibadah rekaman, itu rekaman, maka rekamannya tidak akan ditayangkan terus-menerus. Begitu selesai jam kebaktian, rekaman itu hilang. Dan para penatua tetap melakukan doa konsistori. Jadi, sekalipun itu sudah direkam, sebelum itu ditayangkan, maka kami mengajak para penatua untuk berdoa lebih dulu, 10 menit sebelum tayangan itu dimunculkan. Layaknya doa konsistori. Lalu setelah itu, kemudian kita juga tutup lagi dengan doa konsistori. Kita mendoakan supaya anggota jemaat bisa menikmati ibadah dengan baik, jaringan internetnya berjalan dengan baik, dan itu kita lakukan. Ya. Tapi mulai ada pergeseran. Oleh karenanya John Stott pernah mengatakan bagaimana kita tetap bisa menjaga transendensi dalam kebaktian kita. Bagaimana kita bisa tetap menjaga keterhubungan orang dalam kebaktian. Lalu yang ketiga adalah ada perubahan-perubahan. Ya, sekarang orang 3 tahun lalu ketika bicara soal teknologi digital, ada orang-orang tertentu mengatakan, ngapain saya bisa melakukan semuanya dengan apa yang saya punya? Kalau saya punya uang, saya kan bisa beli apa saja. Sekarang dia punya uang, tapi ketika datang di food court yang semuanya pakai digital, dia nggak bisa melakukannya. Jadi ada perubahan paradigma, perubahan sikap. Dan tadi saya katakan ada ketidakjelasan sebetulnya dengan semua yang terjadi sekarang ini. Ada ketidakjelasan yang membuat kita makin confused. Nah, ini saudara, ini juga nggak akan dibahas. Saya cuma sekedar memberikan bagian-bagian ini saja. Dunia kita akan menjadi dunia yang tanpa batas, borderless. Buktinya, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Cipinang Elok, ada yang dari Layur, di tempat tinggal yang berbeda, kita bisa disatukan dalam ruang yang sama. Nanti juga demikian dalam pelayanan gereja. Sekarang kita mengenal metaverse dan seterusnya, nanti akan dibahas di bagian sesi berikutnya. Apakah nanti kita masih memerlukan gereja kalau ini terjadi? Orang cukup dengan satu kacamata digital lalu kemudian merasakan bagaimana dia mengikuti kebaktian. Kami baru mempercakapkan tentang kasus pastoral. Ada seorang anak muda, anak remaja menuju ke pemuda, mendeklar bahwa dirinya adalah gay. Dan dia katakan kenapa dia bisa jadi gay. Karena dia ikut dalam sebuah komunitas, di situ ada sebuah game. Game itu didesain untuk merancang orang menikmati sebuah permainan.
dan permainan itu akan dialami oleh orang secara berpasang-pasangan tetapi tidak pernah tahu siapa orang itu sebetulnya. Jadi bisa saja saya yang laki-laki kemudian berpasangan dengan Ibu Kristia dan saya berperan sebagai istri dan Ibu Kristia berperan sebagai suami atau sebaliknya. Nah, karena situasi jadi gay, lalu ketemulah komunitasnya. Apa yang mau dilakukan? Itu yang terjadi sekarang ini. Dalam situasi yang demikian, apakah gereja juga masih diperlukan? Ketika orang cuma butuh satu ruangan ukuran 3x4 mungkin, lalu kemudian membuat rekaman, lalu dilakukan ibadah metaverse. Apa masih perlu ruang? Apa gereja masih dibutuhkan? Ya. Atau jangan-jangan orang sudah menikmati situasi seperti itu. Ini nanti akan dibahas di sesi kedua. Bagaimana gereja berperan di dalamnya. Nah, dalam situasi seperti itu, maka kepemimpinan dan pelayanan yang bisa kita lakukan adalah kepemimpinan yang adaptif. Yaitu kepemimpinan yang bersama-sama, dilakukan bersama-sama dan kolaboratif. Together dan kolaboratif. Adaptive leadership itu menjadi sebuah alternatif. Ini adalah sebuah prinsip yang ditemukan oleh Ron Heifetz dan Marty Linsky di Harvard University. Ini adalah sebuah model kepemimpinan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kerap berubah, efektif, dan mampu menjawab tantangan-tantangan yang hadir. Gereja perlu memikirkan bagian yang seperti itu. Pertama, melakukannya secara bersama-sama, berkolaborasi. Ya, sekarang yang memegang teknologi digital itu anak-anak muda. Jadi mari kita juga memberi peran kepada anak-anak muda untuk ikut andil dalam pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, dan melakukannya secara kolaboratif. Ya. Bagaimana program-program yang dibuat menjadi program-program yang kolaboratif, dan kepemimpinan yang diberlakukan adalah adaptive leadership yang lebih cair, dan itu kan yang menjadi pemandangan umum persidangan-persidangan kita belakangan ini ya, persidangan-persidangan Sinode GKI. Bagaimana gereja menjadi gereja yang lebih cair, ya, yang lebih liquid, ya, yang lebih mampu beradaptasi menghadapi segala sesuatu dengan cepat, dengan baik. Akhirnya selamat melayani, saudara, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Chuck Swindoll yang mengatakan foundation of ministry is a character, not a professional skill. Ya. Kenapa? Karena jabatan penatua bertindih tepat dengan kedirian seseorang yang memiliki jabatan itu. The nature of ministry is service, not being served. Ya, jadi memang kita dipanggil untuk melayani. Motifnya adalah love. Motif dari pelayanan kita adalah love, bukan uang atau bukan kekuasaan. Salah kalau kita berpikir bahwa saya akan mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan penghormatan dalam pelayanan. Salah. Ya. Lalu ini bagian-bagian yang ditulis oleh Chuck Swindoll. Saya kira ini bisa menjadi refleksi buat kita ketika kita hadir untuk melayani dalam kehidupan gerejanya. Nah, itu yang bisa saya bagikan dalam sesi saya, Bapak Ibu. Nanti kita mungkin akan lebih banyak berdiskusi dalam kesempatan tanya jawab, di mana kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Bahan ini sudah saya serahkan ke panitia, nanti panitia bisa meneruskan bagi Bapak Ibu di grup WA-nya. Selamat memasuki panggilan pelayanan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kalau nanti ada diskusi kita bisa saling melengkapi. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan. Terima kasih Pendeta Immanuel Christo atas pemaparan dan sharingnya terhadap firman Tuhan pada hari ini tentang siapakah kami penatua. Ya, Bapak Ibu, jika ada, ini adalah sesi waktu untuk kita masih ada waktu
beberapa menit ke depan, lumayan panjang, Ya. untuk kita dapat berdiskusi. Jika ada yang berani langsung, jika tidak berani atau agak malu-malu bisa via chat. Mungkin saya Mas, memulai dulu untuk memancing silakan. Bapak dan Ibu ya, Pendeta Immanuel. Khususnya Saya, Pak. Oh, ada ya? Silakan. Pak Joko. Silakan Ya. Pak Joko. Oh, Pak Pendeta Immanuel Kristo bisa ditampilkan slide yang pertama, Pak? Slide yang pertama itu judul, Pak. Sebentar. Yang kedua berarti. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Ya, nah ini kan kita sebagai pejabat gerejawi ya, artinya dengan pendeta, kemudian bersama dengan para penatua ini menjadi satu di dalam kolektif ya, di dalam kepemimpinan Pak. Namun yang saya pernah alami, ya ini karena status, ya ini maaf ya Pak, ini ngomong secara terbuka saja ya. Pendeta itu mungkin ada keseganan, keengganan buat kita. Akhirnya pendeta itu banyak bisa mendominasi di dalam seperti persidangan jemaat gitu Pak. Dan banyak yang sungkan kadang-kadang gitu loh ya. Untuk kadang-kadang sudah, contohnya gini Pak, kami ini sudah membuat suatu keputusan yang sifatnya sudah dibahas sebelumnya, tapi karena satu pendeta itu tidak datang misalnya nih Pak ya, kita merubah keputusan itu karena keengganan. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya ini Sudah diputuskan, tapi karena tiba-tiba dia datang di PMJ berikutnya, ya mendengar keputusan itu, dia bisa meyakinkan semua orang untuk berubah. Nah, sebetulnya tidak meyakinkan semua orang, tapi karena keengganan, akhirnya seolah keputusan itu bisa berubah. Ya Pak, ini GKI Cikarang. Bapak Ibu, setiap gereja bisa punya kultur yang berbeda-beda ya, bisa punya budaya yang berbeda-beda. Ya. Dan saya kira itu sebuah kekayaan kalau ada keragaman. Ya. Jadi ada satu ensiklopedi Bapak Ibu, saya baca. Ya, katanya sampai tahun 2025 prediksinya itu di dunia ini ada sekitar 55.000 denominasi dengan beragam-ragam nama. Ya, jadi nggak usah kita ngomong sama denominasi yang berbeda. Dengan satu denominasi pun kita bisa tidak sama. Nggak usah ngomong yang seperti itu. Satu denominasi saja sama-sama GKI bisa berbeda, gitu ya. Ada budaya-budaya tertentu yang dihidupi. Nah, tergantung bagaimana kita memaintain budaya itu sebetulnya Pak Joko, bagaimana kita menghidupi budaya itu, tetapi yang harus dihayati bahwa dalam kepemimpinan GKI tidak pernah ada single fighter leadership. Ya, kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Keputusan tertinggi adalah majelis jemaat. Apakah keputusan majelis jemaat bisa diubah? Bisa saja. Dan diubahnya di persidangan lagi. Nah, kalau misalnya dalam kondisi tadi kemudian ada perubahan keputusan di persidangan berikutnya, ya bisa saja. Tapi kan mesti ada penjelasan, mesti ada reason, ya. Jadi kalau kita bicara, kita mestinya bicaranya di persidangan, ya. Ketika sebuah keputusan diputuskan A di persidangan satu persidangan, lalu di bulan depan bisa berubah, bisa. Jadi B, ya bisa aja. Nah, tergantung bagaimana kita yang mengikuti persidangan sebetulnya, mengelolanya. Jadi, kalau ditanya apakah itu memungkinkan, bisa saja memungkinkan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kultur yang kita kembangkan di dalamnya, ya. Mari kita belajar untuk menghargai keputusan-keputusan persidangan, tetapi juga mari kita belajar untuk mengelola kepemimpinan kepelayanan ini dengan bertanggung jawab. Saya kira jawaban saya begitu mungkin agak terlalu netral, agak terlalu bias ya, ya karena berbeda-beda dengan setiap budaya dari tiap gereja. Tapi perubahan keputusan dalam persidangan itu mungkin. Oke, cuman gini Pak Pendeta, yang terjadi itu karena gini, contohnya
dia di persidangan yang pertama itu tidak ikut. Dan sudah terjadi suara bulat. Apakah yang bersangkutan itu bisa membuat lagi, ya, ingin membuat semacam apa ya, memulai lagi dengan hal yang baru lagi sehingga itu dibahas kembali gitu. Padahal itu yang harus diingatkan bahwa ini sudah diputuskan dalam satu persidangan yang lalu. Ya silakan ditegaskan gitu ya. Kalau memang harus berubah dan memang logis berubah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya kenapa harus berubah, kan begitu ya, mestinya ya. ya. Saya kira ini mekanisme saja ya, mestinya bisa dibuat. Cuman penekanan ke sini Pak, ini lebih mengarah ke keengganan kita dengan para pendeta nih Pak ya. Ya. Jadi karena pendeta, jadi sehingga kita berpikir bahwa ya karena pendeta kita yang ngomong, sudah diputuskan pun bisa dibalik dan banyak akhirnya yang merasa sungkan gitu. Ya itu cara menyikapi nih Pak. Ya tadi soal budaya, silakanlah budaya seperti apa yang dihidupi ya. Sebetulnya GKI itu cair banget tuh. Ya, saya pernah memberi pembinaan di Klasis Ambon, 10 hari saya di Ambon berkeliling dari gereja satu ke gereja lain untuk melakukan pembinaan. Wah, itu pendeta di sana udah kayak raja menurut saya. Ya. Jadi orang begitu hormatnya, tapi di GKI kan cair. Saya bisa ngopi sama-sama sama Pak Hendra gitu. Saya bisa ngopi sama-sama sama Pak Joko. Jarang loh di gereja-gereja yang bersifat kesukuan itu seperti itu. Jadi mari kita menghidupilah budaya yang lebih cair di GKI. Begitu ya. Silakan Pak Hendra, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Immanuel juga Pak Joko. Mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu, soalnya di kolom chat kayaknya tidak ada yang bertanya, mungkin pada berani semua langsung nanya ya. Silakan, masih ada waktu. Tadi Pak Hendra mau mancing katanya. Iya, mancing jadi kelupaan mancingnya. Kailnya ketinggalan tadi Om. Pak Hendra. Ya, Siang. silakan Pak Timotius. Ya, saya Pak Timotius. Cuman saya mau menyampaikan apa yang disampaikan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi ya. Sebenarnya kan hubungan kita mestinya kan sama nih antara pekerja dengan penatua. Tapi kadang-kadang kita sebagai penatua baru merasa sedikit ada penatua senior nih gitu kan. Atau katakanlah juga ada yang ya kita baru kan latar belakang berbeda, pengetahuan berbeda, belum apa-apa kan kita belum tahu nih hierarkinya GKI seperti apa, meskipun kita jemaat kemudian dipilih jadi penatua, biasanya sih ada keraguan di situ gitu. Jadi memang perlu pendalaman seperti pembinaan-pembinaan seperti ini Pak. Nah tapi kalau ya mungkin semua sama, setiap gereja kan banyak pengerjanya juga, lebih dari 2, lebih dari 3 begitu kan. Tapi kadang-kadang kita yang di dalamnya sendiri merasa oh, yang satu berbicara seperti ini, yang satu berbicara gini. Nah, kadang-kadang kita yang ada di dalamnya juga gitu merasa bingung. Kalau kita tanyakan, ya ada sedikit rasa sungkan lah, karena banyak kan kita terus terang aja ya. Di Cikarang ini lebih banyak orang yang dari kesukuan. Nah, faktor kesukuan ini kan menjadi budaya yang cukup menjadi dominan juga di antar gereja juga gitu kan. Nah, kadang-kadang hal-hal ini ikut terbawa-bawa gitu loh. Jadi kalau ada, katakanlah gini, kalau wilayah timur, kesannya kalau kita nggak bisa ngelawan tuh pendeta, takut gitu kan, lebih menghormati pendeta gitu. Tapi buat anak-anak muda yang sekarang nih, mungkin ya kita kan sesama nih, satu rekanan dalam satu pelayanan gitu. Mungkin dia berani untuk menampilkan diri. Hanya itu aja Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak Timotius. Silakan Pak Immanuel. Ya, jadi kita itu di dalam kehidupan pelayanan kita, Bapak Ibu ya, tidak ada hierarki. Tidak ada hierarki. Oleh karena itu, jabatan gerejawi bukan berarti membuat seseorang menjadi punya posisi dibandingkan dengan jemaat biasa. Tidak ada hierarki. Ya. Bapak Ibu kan jadi penatua juga kan dipilih oleh jemaat. Gitu ya. Lalu tidak ada juga jenjang hierarki di pelayanan majelis jemaat, klasis, sinode wilayah, sinode, tidak ada. Oleh karenanya kita mengatakan pelayanan yang lebih luas, bukan pelayanan yang lebih tinggi, ya pelayanan yang lebih luas.
klasis lebih luas daripada jemaat, ya, karena satu klasis bisa 15 jemaat dan seterusnya. Jadi tidak dikenal hierarki. Lalu memang betul Pak, ada gereja-gereja tertentu dalam konteks kesukuan itu kental sekali, itu kuat sekali itu pemahaman seperti tadi. Saya kasih contoh tadi di GPM itu, waduh, pendeta itu dihormati banget gitu ya. Saya cuma nanya, saya di Manado, saya tanya, tidak ada paniki toh untuk makan. Besok pagi udah ada paniki banyak. Iya, paniki banyak. Dia bilang, oh Pak Pendeta mau paniki, besok pagi udah ada paniki. Begitu sarapan gitu. Saya bilang, wow. Padahal itu udah, saya tanya iseng-iseng aja sih gitu ya, tapi luar biasa. Dan di GKI, sekarang GKI itu menjadi lebih multi. Ya, ada budaya yang menghidupi GKI. Bapak Ibu, ada budaya-budaya yang menghidupi GKI. Yang pertama, ketionghoaan. Karena kita itu kan Tionghoa kita KW. Orang Tionghoa itu cirinya apa? Uhau sama orang tua. Jadi kalau orang tua ngomong ya didengerin gitu ya. Orang GKI makanya di mana-mana jadi bendahara karena orang Tionghoa gitu. Saya datang bawa gerakan kemanusiaan Indonesia ke luar gitu ya. Di sana semua bisa jadi duit gitu loh. Orang GKI yang ngomong. Kan di sana prinsipnya gitu kan. Cien, cuan, cia, cincai, repot-repot ya caw gitu kan. Itu budaya GKI satu. Yang kedua Belanda. Makanya ada tata gereja. Tata gereja kita luar biasa. Orang ngomong apa aja, dasar tata gerejanya apa, aturannya gimana. Gitu. Yang ketiga keindonesiaan. Kita dengan sengaja pakai nama Gereja Kristen Indonesia, bukan Gereja Kristen di Indonesia. Ya. Nah, yang keempat adalah budaya dari pietis. Kesalehan personal itu masih penting buat GKI. Makanya pendeta gimana pun bagus khotbahnya, kalau ngerokok jadi jelek gitu kan. Ya, itu budaya pietis. Yang berikutnya budaya urban. Nah, GKI itu melting pot, itu ketemu orang dari mana-mana tempat. Di GKI sekarang bukan cuma orang Tionghoa, ya. Ada orang Batak, orang Ambon, orang Nias, malah ada satu GKI yang bukan itu jumlah orang Bataknya lebih banyak daripada, ya ini udah biasa nih, orang Batak, orang Jawa, orang Cina itu ada di mana-mana. Jumlah orang Bataknya banyak. Lalu kemudian waktu itu kebetulan saya masih jadi ketua klasis, beberapa penatuannya datang kepada saya dan minta izin, boleh nggak bikin kebaktian dalam bahasa Batak? Nggak boleh, gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah budaya tadi. Digital dan analog. Sekarang kita udah masuk di budaya itu. Jadi ada budaya-budaya yang menghidupi GKI. Nah, mari kita menghidupi itu dengan baik, dengan bijak, supaya guyupnya tetap terasa, gitu ya, di GKI itu pelayanannya bisa terasa sama-sama dan menyenangkan. Gitu ya Pak. Terima kasih ya. Pak. Tim. Ya, makasih. Ya, saya jadi ingat nih, mungkin sambil menunggu dari Bapak dan Ibu yang mau masih bertanya. Oh, itu udah ada dari Pak Hotman Oposu. Silakan Pak Hotman. Ya, Pak Hotman. Mana Pak Hotman? Iya, sorry. Siapa? Ya, selamat pagi. Saya Hotman dari Layur, Grand Wisata. Saya jadi terbawa dengan diskusi pagi ini ya. Dari Cikarang. Sebenarnya untuk kepemimpinan kolegial itu apakah sebaiknya atau bagaimana ya diatur atau bagus gimana ya ketua majelis jemaat itu dipimpin oleh pendeta atau dari penatua, itu satu. Terus kemudian apakah ini perlu kemudian dirotasi gitu ya. Jadi suatu waktu tidak membentuk suatu kultus gitu ya, suatu seperti senioritas yang suatu saat bisa mengatur arah dari kebijakan gitu, karena sudah terlalu lama berada dalam level pimpinan itu. Apakah tidak sebaiknya mungkin dari secara organisasi ini juga diatur hal-hal seperti itu?
memang tadi Pak Pendeta, Pak Immanuel Christo juga menyampaikan bahwa setiap gereja memang punya warna atau karakter sendiri gitu ya. Dan tetapi kalau kita melihat perkembangannya bahwa organisasi ini akan baik kalau sifatnya dinamis dan terus berubah gitu ya, dinamis kemudian terus memperbaiki hal-hal yang kurang. Nah, kalau dalam satu organisasi terlalu lama berada dalam level struktur kepemimpinan, mungkin menurut saya akan terbentuk kultus itu sendiri gitu. Baik. Mohon pendapat Pak Immanuel Christo mengenai hal ini. Ya, jadi pertama, apakah ketua majelis jemaat harus selalu pendeta? Enggak, Pak. Ya. Tidak. Ya, memang. Makanya apakah ini bisa diatur seperti itu? Menurut saya sih bagusnya tidak harus pendeta gitu. Jadi tidak harus pendeta karena tadi dalam tata laksana itu kan kita sebenarnya sama. Yang membedakan fungsinya. Jadi bisa saja bukan pendeta. Lalu yang kedua soal jabatan kepemimpinan juga sudah diatur di tata gereja, gitu kan? Ada periode pelayanan. Masih mungkin dipilih nggak setelah misalnya menjalani 2 periode? Masih mungkin setelah istirahat 1 tahun. Bisa dipilih lagi. Setelah dipilih lagi, bisa lebih panjang nggak? Bisa. Jadi kan misalnya nih Pak Hotman, sekarang jadi penatua. Lalu lewatlah 2 periode yang sudah dijalani. Istirahat 1 tahun. Pak Hotman naik lagi, ada yang pilih. Nama Bapak ada yang pilih. Lalu masuk lagi. Nah, begitu Pak Hotman masuk, kemudian orang kan ngomong-ngomong Pak Hotman itu bagus loh di kepemimpinan yang lalu. Ya. Jadi kita mesti prospek nih. Oke, 1 periode pelayanan berjalan, masuk periode kedua, di tahun kedua atau tahun berapa, Pak Hotman dimasukkan ke BPMK. Das, masuk ke BPMK. Di BPMK, klasis Pak Hotman bisa 2 periode. Tambahkan 6 tahun lagi di situ. Lalu jemaat bilang, keren juga ya Pak Hotman di klasis. Masuk periode kedua misalnya, usulkan lagi namanya duduk di BPMSW. Bapak tambah panjang lagi, Pak. Ya, mekanisme itu memang ada. Tapi mari kita oleh karenanya selalu tuh, setiap kali pemilihan BPMK, BPMSW ada catatan-catatan yang disampaikan. Usahakanlah yang periodenya sekian. Jadi orang nggak kelamaan tinggal dalam apa Pak Hotman bilang tadi kepemimpinan. Nah, sekarang yang kedua pendeta. GKI memang tidak mengatur mutasi pendeta secara periodik. Jadi GPIB jelas, GPIB 5 tahun. GPIB itu 5 tahun pendeta ditempatkan oleh sinode, dipindah, dimutasikan dari satu gereja ke gereja lain. Ya, ini karena sistem gerejanya juga. Kalau GKI kan presbiterial sinodal. Jadi kalau jemaatnya masih pengen ditemani ya bisa panjang. Saya diledekin nih Pak sama teman-teman seangkatan saya karena teman-teman seangkatan saya rata-rata udah mutasi 2-3 kali. Saya masih di tempat yang sama begitu ya. Lalu kemudian kamu nggak pernah berani move on gitu ya. Ya ini kan kayak keluarga gitu ya. Udah kayak keluarga lalu niatan mutasi juga cuma nahan misalnya. Ada kan yang begitu. Sehingga bisa tambah panjang. Jadi ada pendeta yang dari mulai ditabis sampai emeritus di satu jemaat. Kalau di GKI. Kalau di GPIB rata-rata tidak mungkin tuh, karena pasti rotasi. Nah, oleh karena itu menurut saya mari kita bikin policy-policy yang Pak Hotman bilang tadi bisa dinamis untuk melakukan perubahan. Saya kira sah-sah saja sejauh itu tidak bertentangan dengan tata gereja. Kurang lebih begitu sih Pak Hotman. Baik, makasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta Immanuel. Boleh saya Pak Endra? Silakan Pak Petriko. Ya, Pak Immanuel Christo, saya Petriko dari Cikarang, Pak. Ya, Pak. Salah satu tugas penatua yang menurut saya agak cukup berat. Ini yang lainnya sih berat-berat, tapi ini agak super berat. Super berat ini menjaga ajaran. Nah, menjaga ajaran di tengah situasi yang Bapak tadi sudah sampaikan. Kita ini dibombardir informasi sebegitu hebat dari pengaruh-pengaruh ajaran dari gereja lain yang
yang banyak yang tidak seajaran dengan Cikarang. Maaf, dengan GKI. Maaf, dengan GKI. Dan dengan GKI. Saya termasuk orang tua yang agak kolot, Pak ya, karena kadang-kadang anak atau istri minta, "Pak, sekali-sekali dong ke gereja lain," gitu kan. Misalnya dia minta GKI Ngagel ya, karena kami dari Surabaya kalau mudik itu kita ke GKI Ngagel ya. Saya bilang nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Sesekali boleh, kalau kangen sama pendeta di sana ya boleh. Tapi kita tetap harus ke Cikarang, itu supaya saya ingin mengajarkan ke anak ya cintailah rumah rohanimu gitu, rumah rohanimu Cikarang. Ada juga beberapa pemuda Pak, karena kami juga bergaul dengan beberapa pemuda yang nanya, "Pak, boleh nggak sih misalnya kita berselancar gitu yang bukan GKI?" Nah ini yang saya mesti menjawabnya hati-hati, yang bukan GKI ini ya mesti hati-hati, karena ada beberapa gereja yang memang penafsiran terhadap beberapa ayat ini agak bertolak belakang gitu dengan kita, gitu misalnya seperti itu. Tapi saran saya sebaiknya sih kalaupun berselancar ya di GKI lah. Saya paling jawabnya amannya seperti itu, gitu GKI lah. Tapi kayak saya kadang-kadang begini Pak, di luar hari Minggu kadang-kadang saya sering nge-share terutama ke WA-nya pemuda gitu, karena saya sendiri masih nggak keluar dari WA-nya pemuda supaya saya juga pengen memonitor ya, meskipun saya tidak penatua pun tetap itu menge-share kayak misalnya Bambang Nursena gitu Pak ya, Bambang Nursena dia menjelaskan sejarah Alkitab, kemudian dia pernah berdebat dengan beberapa kiai, kemudian ada Christian Prince. Nah, Christian Prince mungkin kan Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana dia keras sekali berdebat dengan orang-orang Muslim ya, tapi memang banyak yang terinjili dengan itu gitu. Dan saya melihat kok ajaran Bambang Nursena, Christian Prince itu tidak menyimpang dari ajaran Kristus itu, karena sifatnya dia kan penginjilan, berdebat, membuka ruang untuk berdebat supaya orang terpanggil menjadi pengikut Kristus, dan beberapa kan dia berhasil. Dan ini kadang-kadang juga ada ajaran yang agak menyimpang dari yang terakhir saya baca itu Pendeta Erastus Sabdono. Erastus Sabdono ini dia di YouTube begitu gencar mengenai Allah Tritunggal, itu menempatkan Kristus itu sedikit di bawah Allah Bapa. Gitu. Erastus Sabdono, dan ini disangkal sama beberapa pendeta-pendeta ya, termasuk Esra Soru, termasuk ya beberapa pendeta yang memang tidak setuju dengan ajaran Erastus, dan itu dikatakan sesat. Dan ini pernah saya share di pemuda supaya pemuda jangan sampai terjebak ke situ. Lah ini Pak, maksudnya memang tidak gampang menjaga ajaran ini. Menurut Bapak, apakah menurut pendapat Pak Emmanuel bagaimana Pak mengenai salah satu fungsi yang menurut saya agak berat ini? Terima kasih. Pak. Jadi saya berasal dari kota Cirebon. 40 tahun lalu ketika kami memilih gereja di Cirebon itu nggak susah. Ya, cuma ada gereja Protestan dan gereja Roma Katolik. Karena saya bukan orang orang Katolik, maka saya memilih gereja Protestan. Gereja Protestan juga nggak susah. Kalau kamu orang Indonesia keturunan Chinese masuk GKI, kalau kamu orang Indonesia bagian timur saya ada GPB, kalau kamu orang Indonesia Jawa Barat masuk GKP, Gereja Kristen Pasundan. Simple banget Pak. Lalu ada juga gereja-gereja berciri corak Pentakosta. Karena saya tidak terlalu suka dengan kemeriahan dan yang rame-rame, ya saya tinggal milih aja mau masuk GKI, GPIB, GKP. Nah, karena saya orang Indonesia keturunan Chinese, saya milih GKI. Simple kan Pak? Ya. Nah tapi sekarang di luar sana itu orang Amerika bilang there is like a jungle, kayak hutan belantara yang di mana-mana bisa berdiri gereja baru. Orang Kristen kan nggak boleh lihat ruko kosong, begitu ada ruko kosong jadi gereja, begitu kan? Dengan beragam-ragam nama. Tadi sebuah ensiklopedia yang saya baca terbitan 2001 mengatakan bahwa ada sebuah tren, dan kalau tren itu terus dipelihara 2025 di dunia ini kurang lebih ada sekitar 55.000 denominasi dengan beragam-ragam nama.
Daftar nama gereja di PGI mungkin jumlahnya cuma 100 sekian. Tapi di Indonesia, itu sekalipun gak gampang-gampang bikin gereja, 400 lebih denominasi udah ada di Indonesia. Ya, dan inilah. Dan bukan cuma bertambah banyak, tapi juga nggak ada etikanya. Bisa saja gereja yang satu didirikan di dekat gereja yang lain. Seorang teman saya mengundang saya untuk memimpin kebaktian syukur dalam rangka pembukaan gereja. Dia beli 2 ruko yang ada di Jalan Perjuangan. Lalu saya bilang, mau bikin gereja apa kamu? GBI. Oh ya, kok nggak pendeta GBI yang memimpin? Ya memang enggak, pakai nama aja GBI. Terus pendetanya, gampang nanti saya cari. Business as usual. Dan saya bilang, kalau gitu saya minta maaf, saya nggak bisa memimpin kebaktianmu. Ya, jadi situasinya seperti itu. Saya makan di food court di Kemayoran, begitu saya makan yang antri di depan dapat diskon 30%. Lalu saya tanya, kok dapat diskon 30%? Itu apa? Member apa? Saya pikir member fitness, celebrity fitness, kan ada selebriti di situ. Lalu dia bilang, bukan Pak, ini member gereja. GKI nggak bikin yang begitu. Ya, jadi kalau masuk jadi anggota gereja tertentu, bekerja sama dengan gereja-gereja tertentu, dapat diskon 30%. Ya. Itu bisnis as usual. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Yang paling mudah, kita kan nggak bisa melarang orang mau bikin gereja di dekat kita. GKI Gunung Sari, di sepanjang Gunung Sari 4 itu ada 4 gereja di situ. GKI Gunung Sari paling lama, lalu Gereja Sidang Jemaat Allah, lalu kemudian ada GBI, lalu ada Balai Kerajaan Saksi Yehova. Ada 4 di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Dia memperkuat jemaat kita untuk tidak kesana sini. Seorang ibu pernah datang kepada saya ketika saya ada di gereja waktu masih onsite, dan dia bertanya, Pak, anak saya sakit sudah cukup lama, dibawa kemana-mana nggak sembuh-sembuh, boleh nggak saya pergi ke Rengas Dengklok, katanya di sana ada orang pintar, nggak diapa-apain kok, cukup dikasih minum, ya. Saya bilang, loh, ibu ke sana, ibu tanya saya, pasti saya akan mengatakan tidak boleh. Tapi orang itu bisa mengatakan, loh, apa nggak mungkin Tuhan bekerja lewat orang itu? Bayangkan Pak, itu baru yang sekular, belum yang gereja. Ya. Boleh nggak kalau saya pagi ikut kebaktian di Gunsa, siang saya ikut persekutuan di gereja mana, sore ikut kebaktian di gereja mana, malam terakhir ikut persekutuan gereja mana? Saya katakan silakan. Kalau di depan kita ada 12 mangkuk soto, lalu kemudian dicampur jadi satu, bisa dimakan nggak? Bisa, tapi jangan tanya rasanya kayak apa. Nah, itu kan yang terjadi sekarang ini. Semakin tidak jelas karena ada begitu banyak ajaran yang masuk. Jadi yang bisa kita lakukan, Pak, adalah memperkuat keyakinan kita, identitas kita. Jadi rasanya sudah waktunya di setiap kali bina penatua, bina guru sekolah minggu, dibicarakan seperti yang tadi Pak Petriko sampaikan, pegangan ajaran GKI. Itu identitas GKI. Ya. Para pendeta GKI itu kerap kali dituduh tidak alkitabiah. Saya kira nggak begitu. Kami bukan tidak alkitabiah, tapi cara membaca Alkitab kami berbeda dengan cara membaca Alkitab mereka. Kami tetap alkitabiah, tetapi kami tidak ayatiah. Nah, yang begitu-begitu mungkin bisa nanti jadi materi lah bina penatua. Oh ya Pak, ada satu yang sempat saya bingung ya, memang waktu itu sempat, kebetulan kakak saya ini bergereja di GKI Sidoarjo, Jawa Timur, GKI Sidoarjo. Dan ternyata kita suatu saat kita ketemu ya di acara Natal, kemudian kita ngomong soal baptisan anak. Nah, waktu itu saya sempat agak kaget juga ketika di tempat, mengenai perjamuan kudus. Di tempat GKI Sidoarjo ini, kakak saya ini, anaknya yang masih SD, itu boleh ikut perjamuan. Saya juga, loh masa sih? Kamu mana? GKI mana? Loh GKI loh. Kalau tempat kita GKI sebagian besar harus CD dulu. Oh enggak, di kita pendeta kita membolehkan. Anakku udah sering kok ikut. Nah, jadi, apa mungkin, ya ini masih mungkin dalam pembahasan atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi ini kan satu prinsip ya sebetulnya, yang semestinya bisa
bisa bersama-sama diputuskan, tapi kayaknya sampai detik ini belum ya Pak. Maaf ya kalau salah. Iya, jadi Terima kasih. betul Pak, soal perjamuan kudus anak itu memang masih dalam konsep pembahasan yang lalu, tetapi memang ada gereja-gereja yang udah terlebih dulu memulai, tapi ada gereja-gereja yang kemudian mencabut lagi, ya. Saya ya rata-rata GKI Jateng, ya, GKI Jateng mencabut ulang, GKI Jatim ada beberapa, tetapi GKI Jabar saya kira belum ada ya yang melakukan perjamuan kudus anak dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Ya. Mungkin supaya nggak usah yang begitu Pak. Soal lilin Minggu Prapaskah. Nah ini kan ada banyak gereja. Coba Minggu Prapaskah ada yang ngomong lilinnya nyala 1, PP 1, Prapaskah 2 nyala 2, Prapaskah 3 nyala 3, terus nanti nyala semua. Ada yang Prapaskah 1 mati 1. Mati 2, mati 3, Jumat Agung gelap semua. Lah itu aja jadi rame Pak. Mana sih yang GKI mau ambil? Lalu nanti perjamuan kudusnya ada di mana? Di Jumat Agung apa di Paskah? Itu juga masih jadi pertanyaan Pak. Waktu pembacaan Alkitab Injil berdiri apa duduk? Itu ditanyain Pak. Betul. Ya kan? Jadi masih banyak yang begitu-begitu. Nantilah tanya Pak Yuswantori, itu kan ada Pak Yuswantori. Terima kasih. Rasuli, Pak. Ya, Terima kasih Pak Petriko. Terima kasih, Pak. Kita mau bahas yang chat dulu ya, Kasiang yang udah chat. Ada Ibu Diah, dia nanya, Pak Pendeta Immanuel, apakah ada batasan umur untuk penatua? Itu pertanyaan pertama. Terus dari ini Pak siapa ya? Nggak kelihatan di chat, bentar ya. Oh, dari Pak Amran. Saat ini banyak di YouTube para apologet Kristen berdebat atau berdiskusi dengan non-Muslim. Tadi sudah sempat kayaknya dibahas. Seru juga sih mendengarnya. Bagaimana cara kita menjawab tuduhan atau pandangan-pandangan yang salah mengenai iman Kristen. Silakan Pak Pendeta Immanuel. Ya, yang pertama memang orang-orang Kristen, khususnya gereja-gereja Presbyterian, itu rada jauh sama media dari dulu. Rada jauh sama media. Ketika William Barclay dan kelompok yang semacam itu sudah begitu bergiat di media, kita masih belum melakukan. Ya. Nah, jadi saran saya, Bapak Ibu, mari kita bikin konten-konten juga. Tapi konten-kontennya yang membangun, konten-konten yang menghadirkan damai, nggak usah yang terlalu sulit, tetapi orang terberkati. Belajarlah untuk melakukan itu dan beranilah itu. Jadi jangan kita berhenti karena ada orang-orang yang misalnya menyebarkan konten-konten yang nggak baik. Kita justru mestinya melakukan hal yang sama tetapi dengan isi yang baik. Jadi yang kedua ya memang tetap kita harus serius dengan ajaran kita. Ya berpegang pada ajaran kita. GKI bukan satu-satunya gereja yang benar. Tapi 1001 macam gereja di luar sana juga bukan paling benar. Ya, jadi mari kita belajar untuk bersikap kritis terhadap bagian itu. Nah, ada kriteria usia nggak untuk jadi penatua? Ya memang nggak ada. Kalau di tata gereja kan setelah orang menerima baptisidi paling tidak 2 tahun kan bisa jadi penatua. Setelah orang atestasi masuk ke salah satu gereja 2 tahun bisa jadi penatua. Kitalah yang menentukan, ya supaya jangan yang terlalu muda juga. Baptisidi kita disyaratkan 16 tahun tata gereja kita, gitu ya. Nah untuk jadi penatua ya mungkin kita mulai membuat kriteria, artinya orang yang sudah cukup matang secara psikologis, orang yang sudah cukup baik juga dalam pekerjaan, yang punya teladan yang baik juga, itu juga diatur sebenarnya di tata gereja tuh ya. Ada poin-poinnya banyak banget lah mau jadi penatua itu ya. Banyak banget. Saya waktu mau masuk GKI Gunung Sari dikasih 21 syarat untuk masuk GKI Gunung Sari. Saya bilang waktu itu ketua sinodenya masih Pendeta Ferdi, ini Yesus saja nggak bisa masuk ke Gunung Sari Pak. Apalagi saya gitu ya. Jadi ada begitu banyak. Nah itu penatua juga begitu banyak banget deh Bapak Ibu kalau lihat di tata gereja. Begitu dibaca Bapak Ibu akan kaget loh. Kok saya bisa masuk ya? Oh, itu kan amazing ya, anugerah Tuhan. Begitu juga di usia atas gitu ya. Ya baiknya yang masih bisa cukup dinamis, cukup aktif, tidak terkendala kesehatan gitu ya. Sehat secara psikologis kan kurang lebih begitu ya. Itu saja sih Bu.
Ya, terima kasih Pendeta Emmanuel, Bapak dan Ibu. Waktu sudah mendekat. Cuman ada satu pertanyaan, takut nanti ganjel, saya nggak bisa tidur Pendeta Emmanuel. Kalau boleh diizinkan sama Bapak dan Ibu, ini sebenarnya mungkin pertanyaan dari orang-orang calon penatua yang baru, mungkin bisa terjadi, bisa juga dari sebagian yang sudah menjalani periode 2 dan ketiga. Jadi saya sempat tadi mau chat, tapi nggak jadi, saya bacakan aja. Jadi ada dua tipe orang yang mungkin di dalam kepanatuaan ini ya, Pendeta Emmanuel. Mungkin pemberani, sudah biasa melayani, atau juga yang pemalu atau takut dan gentar. Mungkin seperti saya gitu pada awal melayani. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau kita baca di 1 Timotius, itu syarat-syarat diakan, syarat-syarat penilik gereja, itu yang tadi Pendeta Emmanuel bilang, itu sangat mengerikan. Tuhan Yesus saja mungkin nggak masuk kriteria tadi bercandanya si Pendeta Emmanuel ya. Artinya dari sisi ini bagaimana kita menyikapinya, baik sebagai penatua yang pemberani yang udah biasa melayani, apakah udah ngegampangin segala sesuatu, nanti toh kayak gitu juga pelayanan di GKI gampang, nggak ada yang susah gitu ya. Atau buat yang kita masih baru, gimana kita menyikapinya? Karena kalau lihat dari Timotius dan Titus ini ngeri banget gitu. Tidak ada satupun kami yang layak untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Silakan Pendeta. Ya, Pak Hendra, tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita juga nggak ada yang layak. Kita ini layak karena dilayakkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, model adaptive leadership itu akan membuat kita terus belajar. Ya, dan menurut saya gereja itu sekolah, pelayanan di gereja itu nggak ada sekolahnya. Pelayanan di gereja nggak ada sekolahnya. Ada penatua atau calon penatua yang susah ngomong di depan umum, malu kalau ngomong, begitu masuk jadi penatua, 1 periode lewat, masuk periode kedua di PMJ ngomong terus. Ya, padahal sebelumnya kayaknya diem banget gitu, begitu jadi penatua periode kedua, ngomong terus di PMJ, apa aja di komentar. Nggak ada sekolahnya. Ya, gereja itu sekolahan yang luar biasa. Dan kita ketemu banyak orang, bisa mengupgrade diri kita, sama seperti orang itu bisa berenang bukan karena belajar teori berenang. Orang bisa berenang itu karena masuk ke dalam kolam. Menendang, mengayuh, bergerak, ngapung gitu kan, jadi bisa berenang. Nah begitu juga Bapak Ibu yang jadi penatua. Jadi kalau sekarang bilang, aduh saya nggak bisa ngomong di depan umum, nggak apa-apa, nanti juga belajar dan bisa ngomong di depan umum. Ada yang ngomong, aduh saya nggak bisa khotbah, nggak apa-apa, nanti juga belajar, gantian aja di PMJ. Sebelum PMJ ada yang mimpin renungan, gantian aja di BPMJ di jadwal ada yang mimpin renungan, gitu kan. Jadi lama-lama bisa setelah kita masuk ke dalam kolam dan kita mencoba untuk berenang, gitu ya. Dan saya lebih berani memilih penatua yang sedikit rada takut daripada memilih penatua yang terlalu berani. Kalau rada takut kan, aduh Pak saya nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa nanti dimampukan. Tapi kalau ada orang yang dilamar jadi penatua terus bilang, oke, saya siap, kapan mulai pelayanan? Saya malah yang takut, Bapak Ibu. Ini orang kok pede banget gitu ya. Tapi kalau yang punya itu kan masih bisa. Jadi mari kita sama-sama belajar dalam pelayanan bersama yang Tuhan anugerahkan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu ya Pak Hendra. Terima kasih Pendeta Emmanuel. Mungkin kalau masih ada Ibu Bapak bisa di kolom chat aja ya. Nanti bisa dari panitia akan menyampaikan ke Pendeta Emmanuel. Mungkin dari Pendeta Emmanuel bisa menutup di dalam doa sekaligus melanjutkan untuk sesi berikutnya. Dan jika ada kesimpulan atau hal-hal yang mau dibagikan, silakan Pendeta Emmanuel. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup apa yang saya bagikan, dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh menyelesaikan sesi kami. Ada banyak hal yang menolong kami untuk kami boleh semakin diteguhkan dan diyakinkan. Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami yang dapat memperlengkapi diri kami. Tuhan tolonglah kami untuk dapat melayani Tuhan dengan baik lewat apa yang kami kerjakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tiap-tiap pelayanan yang Tuhan percayakan.
Kami akan melanjutkan sesi kami. Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menolong, memimpin, dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.